Ada anggapan jika Maryam ayat 71 membuktikan jika semua umat Islam itu pasti masuk neraka. Nah, apakah benar demikian? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya mengenai syubhat non-muslim terhadap agama Islam dengan menggunakan surat Maryam ayat 71. Bahwa ayat ini sebagaimana yang mereka pahami secara terjemahan bahwa semua umat Islam pasti masuk neraka. Bantahan tentang ini sudah kita jelaskan di episode sebelumnya dengan pendekatan kontekstual. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah menjabarkan bahwa Maryam ayat 71 ini tidak dapat dipahami jika semua, sekali lagi, jika semua umat Islam itu pasti masuk neraka, seperti itu. Nah, walaupun begitu, tentu para pengkritik Islam mereka tidak mau menerima begitu saja. Oleh karenanya, mereka masih mempertanyakan makna dari ayat ini, lagi-lagi berdasarkan pemahaman terjemahan mereka. Nah, mereka tetap kekeh jika wariduha pada ayat 71 itu maknanya masuk, bukan mendatangi, apalagi melewati sirat, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Islam, oleh Depak. Dan dengan itu pula, mereka dengan pedenya menyalahkan tim penerjemah Al-Quran. Menurut mereka pun, kalau memang makna ayat ini soal berjalan di atas sirat, itu tidak membuktikan jika semua umat Islam pasti tidak masuk neraka. Sebab bisa saja makna lalu kami selamatkan dalam ayat ke-72 itu maksudnya menyelamatkan apa yang sudah ada di dalam. Jadi apa yang ada di dalam neraka lalu dikeluarkan sebagai bentuk penyelamatan. Artinya kalau begitu maka semua pasti masuk dulu lalu diselamatkan, kata mereka seperti itu. Nah, kemudian juga alasan mereka karena di ayat 72 itu disebutkan bahwa yang zalim itu kemudian dibiarkan di neraka. Sehingga menurut mereka maksud di situ bahwa mereka sudah di dalam neraka, makanya kemudian dibiarkan. Nah, sebab jika di atas sirat, berjalan di atas sirat semestinya dijatuhkan, kan seperti itu. Nah, begitulah cara mereka memahami terjemahan Al-Quran yang membuat kita muslim awam mungkin akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat mereka. Hanya saja sekali lagi, sekali terjemahan tetap terjemahan. Karena kalau ditanya apa makna dari kata wariduha, makna dari kata nunaji dan wanazaru, secara keilmuan bahasa Arab sendiri pun mereka juga tidak memahaminya. Karena mereka hanya memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan dan menganalisanya dengan terjemahan pula. Hal itu pula yang membuat tuduhan mereka itu khususnya terhadap Al-Quran selalu menjadi blunder dan selalu ada celah untuk dibantah. Maka dari itu di episode kali ini kita akan menjawab kembali kegalauan mereka dalam memahami Al-Quran. Dan kita akan menganalisanya secara teks dan ilmu kebahasaan untuk memahami kosakata Al-Quran. Dengan demikian kita dapat memahami pula apa makna yang tepat dalam memahami ayat berikut. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf karya Ustaz Insam Mukoginta, teman-teman dapat membacanya di halaman ke-67 ya. Dan buat teman-teman yang belum memiliki buku ini dan juga buku Dr. Zakir Naik, mereka bertanya dan Islam menjawab, teman-teman dapat memiliki dan membacanya kedua buku ini dengan klik tombol link yang tertera di deskripsi video di bawah video ini maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Karena kedua buku ini cukup membantu kita untuk membantah dan menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan oleh non-muslim terhadap agama Islam, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, sebelum kita membahas surat Maryam ayat ke-71 dan 72 tersebut, mari sejenak kita baca dahulu ayat sebelumnya, yakni ayat ke-70, di mana disebutkan, selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, secara harfiah bahkan ayat ini teman-teman telah menjawab bahwa tidak semua umat Islam itu pasti masuk neraka. Karena pada ayat ini telah tersirat makna pengecualian dan pengkhususan ketika disebutkan kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Bahwa sebaliknya, yakni ada yang tidak seharusnya
masuk ke dalam neraka, kan seperti itu. Ya, namun sekali lagi mereka tidak akan mau setuju sampai kita itu mengikuti perangai dan ajaran mereka itu. Walau tarda angka Yahuda wa Nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh karenanya mari kita bahas Maryam ayat ke-71 dan ke-72 itu berdasarkan ilmu bahasa Arab. Dan teman-teman disebutkan dalam ayat ke-71 wa im minkum illa wariduha, yang diterjemahkan dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Dan di terjemah lain disebutkan yang tidak melewati sirat di atas neraka. Lantas apakah kata wariduha itu bermakna memasukinya, yakni memasuki neraka seperti itu? Nah, jawabannya teman-teman tidak. Karena masuk dalam bahasa Arab itu disebut dukhul, dan kita tidak menemukan kata waridun dalam bahasa Arab yang maknanya masuk. Ya, karena waridun itu maknanya bukan masuk ya. Sehingga kita tidak dapat memahami secara mutlak jika makna waridun itu adalah masuk seperti itu. Oleh karenanya teman-teman, yang menjadi bahan diskusi itu bukan soal apakah kata waridun ini maknanya masuk atau tidak, tetapi apakah kata waridun ini mengharuskan untuk masuk dahulu atau tidak seperti itu. Nah, sebab asal kata waridun itu artinya mendatangi. Nah, masalahnya apakah mendatangi waridun itu mengharuskan memasukinya? Maka jawabannya bahwa makna kata mendatangi waridun itu tidak mesti harus masuk seperti itu. Karena jika demikian maka akan rancu ketika membaca surah Al-Qasas ayat 23. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas. Nah, kalau kata waridun itu artinya harus ya, harus masuk, maka makna ayat ini akan lucu teman-teman. Dan ketika yakni Nabi Musa masuk, yakni nyemplung ya di dalam sumber air kota Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang. Nah, kan lucu jika diceritakan Nabi Musa itu bertemu sekumpulan orang di dalam sumber air ya, di dalam sumur seperti itu. Jangan-jangan sekumpulan duyung seperti itu ya. Oleh karenanya teman-teman, dalam bahasa Arab kata warada pada ayat ini tidak bermakna masuk, melainkan sampai, yakni telah mendatanginya seperti itu. Yakni ketika Nabi Musa sampai di sumber air kota Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang. Dan uniknya teman-teman, bahasa Arab itu jangan dianalogikan seperti cara kerjanya bahasa Indonesia. Sebab lebih jauh teman-teman, bahkan kata waridun ini juga bermakna bunga mawar. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Nah, kata waridun ini juga dapat bermakna dahaga seperti dalam surat Maryam ayat ke-86. Dan kata ini pula juga bermakna urat nadi seperti dalam surat Qaf ayat ke-16. Sehingga ketika Anda dengan pedenya mengklaim jika kata waridun ini harus bermakna masuk, ya maaf cakap jika itu menunjukkan jika Anda hanya memiliki secuil wawasan tentang bahasa Arab itu sendiri, yang kemudian dengan wawasan cetek seperti itu dengan pedenya menyalahkan orang yang lebih paham seperti itu ya. Nah teman-teman, sehingga kata waridun ini dapat berubah maknanya jika posisinya berubah dan disesuaikan dengan konteks pembahasannya. Maka demikian kita tidak pungkiri pula bahwa pada kondisi tertentu kata waridun ini yang artinya mendatangi itu juga dapat merujuk pada keharusan memasukinya. Sehingga pada konteks tertentu, jika kata waridun ini berada pada ayat yang khusus membicarakan orang kafir, ya sekali lagi membicarakan orang kafir, maka walaupun waridun itu arti asalnya itu mendatangi, namun maknanya memasuki pada ayat tersebut. Itu karena orang-orang kafir dan non-muslim itu tidak ada potensi selamat dari mendatangi neraka itu, dan tidak ada kemungkinan untuk keluar dari neraka karena mereka kekal dalamnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Nah, hal ini karena yang namanya masuk maka sudah berarti melewati ya, sudah warada. Walaupun yang namanya melewati maupun mendatangi itu tidak harus masuk. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan tidak ada pertentangan antara kedua makna tersebut. Karena barang siapa yang menggunakan istilah masuk, maka boleh menggunakan istilah melewati atau melintasi. Nah, karena memasukinya berarti telah mendatangi dan melewatinya. Namun perlu diperhatikan bahwa para ulama itu telah menegaskan bahwa pemahaman yang benar mengenai kata waridun pada Maryam ayat ke-71 ini artinya bukan memasukinya secara harfiah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Is dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, wa adharu wa aqwa annahu murun ala sirat, bahwa makna yang benar dari kata waridun dalam ayat ini adalah berjalan di atas sirat. Nah, hal ini juga dikuatkan teman-teman oleh Imam An-Nawawi dalam kitab syarahnya, wa sahihu anna murada bihi murur ala sirat wa huwa mansubu ala dhahri jahannam, bahwa yang benar dari kata wariduha ini adalah melewati jembatan sirat, dan jembatan sirat itu berada di atas punggung neraka jahanam. Sehingga dari sini dipahami bahwa melewati sirat itu bukan bermakna memasukinya secara hakikat, karena jembatan sirat itu berada di atas neraka. Namun teman-teman ada yang membantah begini, okelah kalau benar itu maksudnya berjalan di atas sirat,
Namun kan itu tidak berarti akan selamat begitu saja. Kenapa? Hal ini karena menurut mereka, pertama, bukankah ketika itu api neraka dan panasnya matahari itu panasnya berlipat ganda seperti itu. Maka logikanya, walaupun berjalan di atas neraka, ya yang di atas sirat, tentu akan merasakan deritanya panas itu. Di bawahnya ada panas dari api neraka jahanam dan di atasnya dari sinar matahari, dari panasnya matahari seperti itu. Dan yang kedua, bukankah jembatan sirat itu halus seperti rambut ya? Yang secara logika manusia ketika menginjaknya akan tersayat dan terbelah seperti itu. Nah, masalahnya teman-teman, cara kerja hukum alam di sana itu tidak berjalan seperti logika hukum alam yang ada di bumi. Karena kalau melogikakan panasnya matahari di akhirat yang seperti sejengkal itu, seperti cara kerja logikanya hukum alam yang ada di bumi, maka tidak ada yang akan sampai dihisab, tidak akan ada sampai di sirat, jembatan sirat. Karena tidak ada yang berhasil melewati padang mahsyar. Ya, karena udah duluan kebakar di sana kan seperti itu. Tapi faktanya bukanlah begitu hukum fisika yang berlaku di sana, teman-teman. Sebab disebutkan dalam sebuah hadis, orang mukmin itu berada di atas sirat, ada yang melesat secepat kedipan mata. Ada yang melesat secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah terpeleset, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara perlahan. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa umat Islam itu berjalan di atas neraka secepat kedipan mata, secepat kilat seperti itu? Secara penalaran logika, tentu hal itu tidak bisa dilogikakan ya. Bahkan redaksi hadis ini membuktikan jika tidak semua umat Islam itu jatuh dan masuk ke jurang neraka. Karena disebutkan, maka ada yang selamat setelah terpeleset dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan sebaliknya teman-teman, ketika dalam surah Al-Anbiya ayat 98 disebutkan orang kafir itu wariduha, itu diartikan memasukinya, bukan hanya mendatanginya. Nah, kenapa begitu? Hal ini sebagaimana penjelasan dari sebuah hadis yang sangat panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 183. Yang intinya bahwa orang musyrik dan kafir itu mereka tidak disuruh untuk melewati neraka, yakni melewati sirat seperti itu, melainkan akan diseret langsung ke dalam neraka. Berikut bunyi penggalan hadisnya. Maka orang Nasrani dipanggil, kemudian ditanyakan kepada mereka, apa yang dahulu kalian sembah? Mereka menjawab, dahulu kami menyembah Al-Masih, putra Tuhan. Dan segala macam jawabannya. Singkat cerita, kemudian disebutkan, mereka pun digiring ke neraka, seakan-akan neraka tersebut bagaikan fata morgana. Sebagian memukul sebagian yang lainnya, lalu mereka terjerumus jatuh ke dalam neraka. Kemudian singkat cerita, setelah semua non-muslim diseret ke neraka, maka baru kemudian dibentangkanlah sirat. Yudrabu jisru ala jahannam. Kemudian dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahanam. Baru kemudian umat Islam melewatinya. Ibnu Rajab dalam At-Takwif Minan Nar, yakni termasuk bagian dari kitab Majmu' Rasail Ibnu Rajab, itu berkata bahwa hadis ini membuktikan jika jembatan sirat akan dibentangkan setelah semua non-muslim itu sudah dahulu jadi bahan bakar dalam neraka jahanam. Oleh karenanya teman-teman, Imam Ibnu Abi Is menyimpulkan mengenai makna kata waridun pada ayat ini bahwa illa anna wurudan nari la yastalzimu dukhulaha, bahwa kata wurud atau wariduha ini tidak mesti harus memasukinya. Makanya pada konteks ini kata waridun, yakni mendatangi, pada ayat ke-71 dari surat Maryam ini tidak bermakna harus masuk dahulu, kecuali orang-orang non-muslim. Mereka itu sudah pasti masuk seperti itu. Begitu pula pada ayat berikutnya ketika dikatakan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, itu tidak mengharuskan harus masuk ke dalam neraka dahulu baru kemudian diselamatkan seperti itu. Imam Ibnu Abi Is menjelaskan, wa anna najata minasyari la yastalzimu husuluhu bal yastalzimu an iqadu sababuhu, bahwa kata najah yakni selamat itu tidak mengharuskan ia harus mengalaminya dahulu, akan tetapi dengan adanya kondisi genting yang terjadi itu sudah cukup kemudian dia disebut selamat dari ancaman itu walaupun ia belum terkena keburukannya atau kejahatannya. Hal ini juga sebagaimana definisi selamat yang tertera dalam kamus KBBI, bahwa kata selamat itu tidak harus dia mengalaminya dahulu. Nah, contohnya dalam Al-Quran teman-teman, seperti dalam surat Hud ayat 58, ketika Allah menyelamatkan Nabi Hud dari azab, maka digunakanlah kata najah. Begitu pula pada ayat ke-66 ketika Nabi Saleh diselamatkan dari azab, dan pada ayat ke-94 ketika Nabi Syuaib diselamatkan dari azab, semua ayat ini menggunakan kata najah, yakni diselamatkan. Namun kan pada faktanya mereka para nabi ini tidak harus terkena atau terkungkung dulu dalam azab baru kemudian diselamatkan kan gitu. Melainkan mereka telah diselamatkan, telah dibawa
pergi sebelum mereka merasakan dampak azabnya, kan seperti itu. Nah, begitu pula kata kami selamatkan di sini dalam ayat ini tidak harus masuk ke neraka dahulu baru kemudian diselamatkan. Menurut penjelasan Raghib Asfahani dalam kitabnya Mufradat fi Gharibil Quran, kata najah ini maknanya infisalu min syai', yakni terpisahnya dengan sesuatu. Sehingga makna kami selamatkan di sini bukanlah dengan dikeluarkan dari dalam neraka. Karena jika demikian seharusnya menggunakan kata wa nukhriju, dikeluarkan. Karena bahasa Arab dikeluarkan dari dalam adalah nukhriju, seperti itu. Namun karena mereka itu diselamatkan bukan karena dikeluarkan dari neraka, melainkan karena diselamatkan, terhindar dari mara bahayanya, maka disebutlah kata nunaji. Nah, kata nunaji ini juga bermakna lolos, seperti itu. Lolos dari keburukan, seperti itu. Lolos dari azab, seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian kenapa orang yang tidak diselamatkan kemudian disebut dengan wanazaru, yakni kami biarkan mereka di dalam neraka, bukannya kami jatuhkan mereka ke dalam neraka, atau kami tidak selamatkan, seperti itu jika konteksnya itu berjalan di atas sirat, kan seperti itu. Nah, teman-teman, kata ini maknanya bukan ditinggalkan secara harfiah ya, karena bahasa Arab dari kata tinggalkan adalah taraka atau nukhalifu. Nah, wazara ini maksudnya dienyahkan, artinya dibiarkan dengan cara dilupakan dan tidak diperdulikan nasibnya. Dengan kata lain, yang artinya tidak diselamatkan. Namun kata ini juga bermakna membuang atau dibuang, seperti kalimat fulan yadharu syai', bahwa fulan membuang sesuatu. Sehingga kata wazara di sini juga bermakna mereka dibuang ke neraka secara maknawi. Namun uniknya, teman-teman, di sini Allah tidak menggunakan kata kami membuang atau kami menjatuhkan atau kami melempar secara harfiah. Hal ini karena Allah hendak memperlihatkan bahwa sebab mereka itu terjatuh, terbuang dan terlempar ke dalam neraka itu bukanlah karena Allah yang sengaja menjatuhkan, melemparkan maupun membuang mereka ke dalam sana, melainkan hal itu terjadi karena mereka ini tidak yunaji, yakni tidak diselamatkan oleh Allah, disebabkan amal dan dosa mereka serta karena sifat kezaliman mereka. Artinya mereka itu terjatuh bukan karena Allah yang menjatuhkan, melainkan karena amal-amal dan perbuatan kejahatan mereka itu. Nah, adapun orang-orang yang diselamatkan disebutkan nunaji, kami selamatkan. Ini dikarenakan sebab kita bisa selamat melewati sirat itu bukan semata-mata karena amal kita, melainkan karena Allah peduli dengan kita, karenanya Ia menyelamatkan kita. Kebalikan dari yang tadi, seperti itu. Nah, karena begini, teman-teman, bisa jadi sebelum kita melewati sirat ya, sebelum kita melewati jembatan, tepatnya ketika kita dihisab, nah kan kita itu diadili dengan pengadilan yang sangat adil. Ya, bisa jadi dihisab itu kita diputuskan menjadi ahli neraka. Nah, ketika melewati sirat, bisa saja Allah menyelamatkan kita yang sebelumnya seharusnya kita ke neraka, kemudian dengan kepemurahan Allah diselamatkanlah kita agar dapat melintas sirat menuju ke surga. Nah, inilah yang disebut dengan syafaat. Dan syafaat itu, teman-teman, berlaku ketika di jembatan sirat. Disebutkan dalam hadis, "Tsumma yudrabu jisru ala jahannam wa tahillu syafa'ah." Lalu dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahanam dan berlakulah syafaat. Oleh karenanya orang-orang yang diselamatkan kan disebutkan dengan ungkapan alladzina taqau dalam bentuk fi'il madhi past tense. Namun orang-orang yang jatuh ke dalam neraka jahanam itu disebutkan dengan kata zalimin dalam bentuk isim, dalam bentuk noun, seperti itu. Nah, kenapa kedua ungkapan ini digunakan dalam bentuk yang berbeda? Kan seharusnya jika yang satu alladzina taqau, maka sebaliknya adalah alladzina zalamu. Atau jika satunya zalimin, maka sebaliknya muttaqin. Biar seimbang, kan seperti itu. Nah, ternyata, teman-teman, faidahnya kata ittaqau itu maknanya ketakwaan yang berubah-ubah atau ketakwaan yang minim, seperti itu. Sebab fi'al itu sifatnya temporal. Yang ingin disampaikan bahwa yang diselamatkan Allah itu adalah orang-orang yang walaupun ketakwaannya sedikit di dalam hatinya, maka ia mendapatkan syafaat dan diselamatkan di atas sirat. Nah, sedangkan kata zalimin itu adalah bentuk isim yang sifatnya sudah final, yakni orang-orang yang level kezalimannya itu sudah memuncak hingga Allah tidak lagi memperdulikannya karena kezaliman yang diperbuatkannya itu. Sehingga karena Allah tidak lagi memperdulikan lagi nasibnya, karena telah memuncaknya kejahatan yang dia lakukan selama hidupnya, maka disebutlah wanazaru, yakni kami biarkan, kami lupakan, atau kami enyahkan dia, tidak diperdulikan, seperti itu. Jadi selamatkanlah diri sendiri kalau bisa, seperti itu istilahnya ya. Nah, sebaliknya, teman-teman, jika sebelumnya ketika dihisab dia seharusnya ke neraka, atas kemurahan Allah, maka Allah selamatkan yang alladzina taqau, yang orang Islam walaupun ketakwaannya itu naik turun atau yang di hatinya ada ketakwaan walaupun sedikit, penyelamatan itu semua karena sebagai bentuk kepemurahan Allah kepada hambanya. Andaikan Allah pakai kata muttaqin, maka sudah pasti sedikit yang selamat karena Allah telah memberikan standar yang tinggi. Namun karena kepemurahannya Allah menetapkan standar yang rendah agar banyak dari hambanya yang selamat. Sebab gini, teman-teman, sebenarnya Allah itu tidak ingin hambanya itu terjerumus ke dalam neraka. Makanya selama di dunia Allah beri berbagai amalan yang dapat menghapus dosa, dan kemudian Allah
tetapkan standar yang minimal. Ya karena Allah tidak ingin kita menjadi penghuni neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kita itu masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmatnya Allah. Dan syafaat yang Allah berikan ketika di sirat itu merupakan bentuk rahmatnya Allah tersebut. Karena andaikan kita masuk surga karena amal, dan ketika dihisap ketahuan kita itu sedikit amalnya, maka mungkin banyak dari kita yang tidak akan selamat. Nah karena itu saking baiknya Allah kepada kita, Allah tegaskan jika masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan kepemurahan Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat dan kepemurahan Allah dengan cara memperbanyak amal kita, memperbanyak kebaikan kita. Nah hanya saja amal itu akan membantu kita nantinya untuk sampai ke surga dengan cara yang cepat atau tidak seperti itu. Walaupun pada akhirnya juga ke surga itu karena syafaat dari Allah. Nah kalau Allah sudah tahu kita itu pada akhirnya ke surga atau ke neraka, nah pertanyaannya namun kenapa ada hisab, ada mizan, dan ada sirat seperti itu? Kenapa tidak langsung saja dimasukkan ke dalam surga atau ke neraka? Kan seperti itu. Nah teman-teman, hisab dan mizan, ya pengadilan dan timbangan itu Allah ciptakan untuk menampakkan dan membuktikan kepada manusia, kepada hambanya akan keadilan zatnya. Bahwa semua itu akan diukur berdasarkan takarannya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Sehingga pada akhirnya kita tidak keberatan atas keputusan Allah karena kita telah melihat sendiri buah dari perbuatan kita, kan seperti itu. Nah sedangkan teman-teman, sirat itu sendiri untuk memperlihatkan bagaimana kasih sayangnya Allah, bagaimana kepemurahan dan rahmatnya Allah kepada kita, bagaimana ia meloloskan hambanya atas izinnya agar selamat dari neraka jahanam. Nah sedangkan bagi kita sendiri, dengan kita berjalan di atas sirat, itu akan bertambah rasa syukur dan nikmatnya surga itu setelah melihat bagaimana pedihnya siksaan orang-orang kafir, siksaan kepada orang-orang non-muslim, khususnya yang suka menghujat Islam, yang suka memfitnah Nabi Muhammad, dan yang suka memelintir ayat dari surah Maryam ini agar umat Islam murtad seperti itu. Ya karena kita pasti akan melihat mereka di sana. La tarawunnaha ainal yakin. Kita akan melihatnya dengan penuh keyakinan atas janji-janji Allah tersebut. Maka demikian sudah jelaslah pula berdasarkan pendekatan kajian kontekstual dan tekstual bahwa tidak benar Maryam ayat 71 hingga 72 ini bermakna bahwa semua umat Islam harus masuk neraka dahulu. Namun masuknya neraka orang-orang kafir adalah suatu kepastian. Innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, yakni khususnya Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik akan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wallahu a'lam bisawab. Nah teman-teman, kalau video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Dan juga kalau misalkan channel ini dapat didukung secara material, teman-teman dapat klik kampanye kami di kolom deskripsi maupun di kolom komentar sama di bawah video ini. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai video kali ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat yang belum memiliki kedua buku ini, sangat direkomendasikan untuk memiliki kedua buku ini. Buku Pembelaan Spektakuler Imam Mu'allaf dan buku Dr. Zakir Naik, Mereka Bertanya Islam Menjawab, karena kedua buku ini sangat-sangat membantu kita untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan oleh para pendengki dari kalangan non-muslim. Dan link mengenai kedua buku ini dapat teman-teman klik di dalam deskripsi video ataupun di dalam komentar tersebut di bawah video ini. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.